Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai program kreativitas mahasiswa saya berbasis kewirausahaan, yakni Christie Starter Kit. Jadi, Christie Starter Kit adalah inovasi produk custom do it yourself guna melestarikan seni menyulam anak-anak bangsa. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cikita Valencia dari S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta dari kelas Kewirausahaan E dengan NIM 210111189. Berikut ini adalah garis besar dari presentasi hari ini. Yang pertama dimulai dengan pendahuluan, disusul dengan gambaran umum rencana usaha, lalu metode pelaksanaan, dan yang terakhir adalah biaya dan jadwal kegiatan. Masing-masing dari bab ini tentunya memiliki subnya masing-masing. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terbagi dalam beberapa bab. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan usaha, manfaat, kegunaan, dan luaran yang diharapkan. Yang pertama, mari kita mulai dari latar belakang. Nah, yang pertama, pandemi COVID-19 ini membuat orang memiliki banyak waktu luang. Memang benar, belakangan ini pandemi COVID mengharuskan banyak anak-anak atau siswa itu harus di rumah. Mereka sekolah dari rumah, orang tua mereka juga bekerja dari rumah, maka dari itu mereka lebih memiliki banyak waktu luang daripada biasanya. Melihat hal ini sebenarnya ini tuh merupakan peluang dan juga waktu yang tepat untuk membangkitkan kembali kebudayaan dan kesenian bangsa Indonesia yang sudah punah sejak lama. Sebenarnya kristik ini tuh sudah ada dari sejak zaman abad ke-18 di Cina, terutama pada zaman dinasti Chang, dan ditandai dengan adanya sulaman-sulaman pada dokumen-dokumen kerajaan. Terus di Indonesia sendiri, kristik itu udah ada di zaman abad ke-18. Itu pada zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, itu sudah ditemukannya adanya kristik atau sulaman silang pada baju-baju bangsawan. Jadi kristik di sini tuh menandakan adanya perbedaan kasta dan juga suatu simbol kehormatan bagi keluarga bangsawan. Ya, yang kedua, keberadaan kristik ini sudah tidak sepopuler zaman dahulu. Ya, emang benar, keberadaan kristik sudah tidak sepopuler zaman dahulu. Karena mengingat sejarah Indonesia yang pada saat itu kan kristik itu dibawa oleh Belanda. Maka pada zaman itu sangat gencar adanya kristik. Tapi zaman sekarang setelah revolusi 4.0 sudah ditemukannya atau dibuatnya banyak mesin sulam. Jadi orang itu tidak harus menyulam lagi secara manual menggunakan benang dan jarum untuk menghias pakaian mereka. Tetapi banyak mereka tuh sudah mulai menggunakan mesin seperti bordir ataupun sablon. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam inovasi produk Ristek Starter Kit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan minat anak bangsa terhadap kegiatan seni menyulam. Yang kedua, bagaimana caranya supaya anak-anak bangsa ini mulai tertarik lagi dengan Ristek Starter Kit. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya Ristek Starter Kit ini menjadi prospek usaha baru di zaman sekarang ini. Selanjutnya adalah tujuan usaha. Berikut ini adalah tujuan usaha dari inovasi produk Ristek Starter Kit. Yang pertama, membangkitkan kembali minat gairah anak-anak bangsa terhadap kegiatan seni menyulam yang sudah lama tidak ada. Yang kedua, melestarikan budaya seni nenek moyang bangsa Indonesia yang telah punah. Selanjutnya, itu ada bagian manfaat dan kegunaan usaha. Yang pertama, fisik itu dipercaya dapat meningkatkan konsentrasi, kesabaran, dan kewaspadaan, terutama bagi anak-anak. Kedua, meningkatkan fungsi otak dan sebagai alternatif pelepas penat. Yang ketiga, untuk mengembangkan kreativitas dan produktivitas anak-anak muda di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, membuka lapangan usaha bagi masyarakat secara nasional melalui dropship dan juga joint reseller. Setelah pendahuluan akan disusul dengan rancangan umum usaha. Jadi rancangan umum usaha ini juga terbagi dalam beberapa subbab. Yang pertama ada gambaran usaha, analisis pasar, analisis pesaing, analisis keuangan usaha, dan yang terakhir adalah strategi dan rencana pemasaran. Selanjutnya adalah gambaran usaha. Nah, Kistik
adalah sebuah kegiatan seni menyulam yang dilakukan itu dengan cara, tusuk silang. Nah, kristik ini, tentunya memiliki beberapa alat-alat dan bahan pengerjaannya. Jadi yang pertama itu ada kain. Kain yang biasa digunakan dalam kristik biasanya adalah kain streaming. Nah, kain streaming ini adalah kain yang biasanya terbuat dari kapas atau benang sintesis yang sengaja dibuat oleh para penjahit untuk membuat sulaman silang. Berbeda dengan kain biasanya, kain streaming ini memiliki corak sendiri yaitu corak kotak-kotak. Yang kedua, selain kain, ada bahan pentingnya yaitu benang. Benang yang dapat digunakan dalam seni kristik ini adalah benang sulam, benang wol, benang katun, ataupun benang-benang rayon. Jadi benang sulam ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan halus, benang wol ini memiliki tekstur yang lembut, elastis, dan agak keriting, serta berbulu. Lalu benang katun ini memiliki tekstur yang lembut, lentur, dan ringan, sedangkan benang rayon memiliki tekstur lembut, halus, dan terkesan lebih licin. Setelah benang, alat terpenting dalam potristik adalah jarum. Jarum yang biasa digunakan adalah jarum yang besar berukuran 4-5 cm. Selanjutnya, ini adalah gambaran umum dari kristik starter kit. Nah, jadi kristik starter kit ini tuh memiliki peluang usaha yang cukup besar, apalagi pada masa pandemi ini. Karena belum ada produsen atau penjual kristik starter kit terkait seperti ini, dan juga kalaupun ada itu tidak sepopuler itu. Namun yang membedakan dengan penjual-penjual lain, basic starter kit ini tuh dilengkapi dengan media seperti tas, dompet, pouch. Jadi kain streaming yang sudah disulam tersebut dapat dijahit kembali ke dalam tas atau tidak di atas tas atau pouch sehingga lebih bermanfaat atau fungsional. Terus habis itu basic starter kit ini juga ketika penjual membeli produk ini, penjual ini dapat memilih sendiri motif ataupun desain yang mereka inginkan atau yang ingin mereka sulam. Jadi tidak harus selalu gambar dari kami, juga mereka bisa memilih foto atau gambar sendiri. Terus pengemasan ya, pengemasan tuh juga bagian dari tanggung jawab kami kepada pelanggan. Jadi pengemasan ini tuh juga sangat penting untuk diperhatikan supaya barang yang sampai ke pelanggan ini dapat sampai dengan baik, dengan kondisi yang bagus juga. Nah, dalam pengemasan kristik starter kit ini kami menggunakan kardus atau box berukuran sedang yang nanti akan sebelumnya juga akan dilapisi dengan bubble wrap, lalu juga akan diikat dengan tali rami atau tali pita di depannya. Jadi dapat dijamin keamanannya. Setelah gambaran umum, ini ada juga analisis pasar. Jadi analisis pasar ini terbagi menjadi dua sektor, yaitu demografis dan geografis. Ya, kalau demografis ini lebih ke target ya. Yang pertama, segmentasi pasar. Kristik pada umumnya ditujukan kepada wanita atau anak-anak muda, baik di desa ataupun di perkotaan. Juga target pasar dari kristik ini adalah anak-anak, wanita remaja atau putri yang berumur 12-17 tahun dan juga wanita dewasa 18-24 tahun yang umumnya sudah memiliki uang jajan dan juga penghasilan sendiri. Selanjutnya adalah positioning. Positioning jadi posisi kristik starter kit ini yang perlu diharapkan adalah menjadi salah satu hobi baru masyarakat yang dapat menenangkan hati dan pikiran mereka serta menjadi produk unggulan 100% produk cinta Indonesia. Selanjutnya, setelah analisis demografis, ada analisis geografis. Jadi, lokasi gudang dan pengemasan produk starter kit ini berada di Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Pasar Baru. Kenapa lokasi ini? Karena lokasi ini sangat strategis dan cocok untuk dijadikan gudang. Dan juga melihat sendiri Pasar Baru itu banyak penjual kain yang bisa menunjang atau membantu keberlanjutan usaha ini. Setelah analisis akan dimulai dengan analisis SWOT. SWOT adalah analisis kelayakan usaha. Nah, SWOT terbagi jadi S, strength, weaknesses, opportunity, and threatness. Yang pertama adalah strength. Nah, strength dari kristik starter kit ini
Yang pertama, belum ada pesaing unggul yang menjual produk serupa di pasaran. Harganya juga murah dan terjangkau bagi anak-anak maupun remaja yang masih mengandalkan uang jajan. Yang ketiga, motif dan variasi model kristik dapat ditentukan sendiri oleh pelanggan atau secara custom. Yang keempat, bahan-bahan yang disediakan selalu dijaga mutu dan kualitasnya, bahkan hingga pengemasannya pun. Yang kedua adalah weaknesses atau juga kelemahan dari usaha ini. Yang pertama, tidak semua orang dapat memiliki ketelitian dan kesabaran yang notabene menjadi kunci utama dalam melakukan kegiatan menyulam. Yang kedua adalah segmen pasar yang kecil karena tidak semua orang itu menyukai kerajinan seperti ini. Dan yang ketiga, tidak cocok dilakukan oleh memiliki kesehatan mata yang kurang. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Yang pertama, peluang menggunakan e-commerce dan media sosial untuk promosi dan tidak membutuhkan biaya untuk operasional. Yang kedua, mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia karena pemasaran yang dilakukan ini secara online. Terus yang ketiga, pandemi COVID-19 membuat banyak orang memiliki banyak waktu luang di rumah daripada biasanya. Yang keempat, belakangan ini anak-anak banyak yang menyukai eco bag atau tas ramah lingkungan yang didesain sendiri. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah threats atau juga tantangan. Tantangan dari usaha Pristik Starter Kit ini yang pertama adalah teknologi yang canggih membuat orang malas melakukan kerajinan tangan. Yang kedua, banyak produk do it yourself di pasaran selain Pristik yang sama menariknya seperti painting ataupun menjahit yang lain yang bukan Pristik. Terus habis itu minat masyarakat Indonesia terhadap kerajinan menyulam ini cukup rendah. Setelah ada SWOT, kita dalam membuat suatu rancangan usaha, perlu adanya analisis keuangan usaha. Nah, ikut ini adalah analisis keuangan usaha. Yang pertama itu ada alat dan perlengkapan, bahan baku penjualan, dan juga nanti ada bahan lain-lain. Jadi, alat dan bahan perlengkapan ini itu sangat penting untuk menunjang usaha. Kalau nggak ada alat dan bahan ini, tentunya usaha tidak akan berlanjut. Yang pertama ada alat dan perlengkapan seperti laptop, printer, gunting, meteran, penggaris, semua ini adalah milik pribadi. Yang kedua ada bahan baku penjualan. Bahan bakunya ini juga kain streaming, jarum sulam, terus ada juga tas kanvas dengan berbagai ukuran, terus habis itu ada juga benang sulam atau benang wol yang nanti kelak bisa dipilih oleh pembeli mau pilih mana, benang wol atau benang sulam, tasnya juga bisa dipilih ukuran-ukurannya. Lalu ada gunting benang, kardus, dan juga pita sebagai kemasan ataupun nanti ada tali rami. Sedangkan untuk biaya lain-lainnya juga ada biaya wifi, biaya listrik, tinta printer, biaya air, kertas satu rimnya, dan yang memiliki total kurang lebih 540.000 untuk setiap bulannya. Nah, setiap produk Kristik ini itu memiliki harga bahan baku yang berbeda-beda berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut ini. Yang pertama adalah jumlah benang yang diperlukan dalam pembuatan suatu kerajinan, besaran tas kanvas yang diinginkan, berdasarkan kain streaming yang sesuai dengan ukuran tas kanvas, dan juga jenis barang yang diinginkan. Benangnya itu bisa wol ataupun sulam, itu tergantung keinginan penjual dan harganya pun berbeda. Nah, dalam suatu usaha penting untuk melakukan diversifikasi produk. Jadi meskipun produknya ini tuh sama jenis produknya, tapi ukurannya, bahannya itu dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Nah, jadi Kristik Starter Kit ini terdiri dari 3 jenis produk. Yaitu Twinkie, Blinky, dan Shiny. Yang pertama Twinkie. Jadi kelas Twinkie ini adalah kelas pemula yang paketannya itu tidak lebih dari 6 warna dan besar kainnya tidak lebih dari 15 x 15 cm. Harga kelas ini adalah harga kelas paling murah daripada kelas-kelas lainnya, yakni berkisaran dari 29.900 sampai 39.900. Jadi modal yang diperlukan di dalam itu ada jarum, kain streaming, 6 warna benang, pemotong benang, tas kanvas, packaging, yang total kurang lebih memiliki kisaran biaya 30.000 per produknya. Yang kedua adalah kelas Blinky. Jadi kelas Blinky ini adalah kelas terampil yang paketannya terdiri dari 8 sampai 10 warna benang dan besaran kainnya sebesar 25 x 25 cm, dan harganya ini tuh berkisar dari 49.900 hingga 59.900 yang terdiri dari jarum, kain streaming, 10 warna benang, pemotong benang, tas kanvas, packaging yang totalnya memiliki kisaran biaya 39.000 per produknya.
Selanjutnya adalah kelas Shiny. Jadi pada kelas Shiny ini merupakan kelas profesional yang paketannya lebih dari 10 warna dan besaran kainnya itu berukuran 35 kali 35 cm dengan harga 69.900 hingga 89.900. Jadi kelas ini memiliki bahan baku terdiri dari jarum, kain streaming, 15 warna benang, pemotong benang, tas kanvas, packaging. Dengan total modal kisaran harganya 48.500 per satu produknya. Selanjutnya adalah strategi penetapan harga. Jadi, metode penetapan harga yang digunakan untuk menjual kristal Starkit adalah metode markup, yakni menaikkan sebesar 40% dari harga bahan baku, sedangkan strategi harga yang digunakan menggunakan psikologi pricing, yakni charm pricing. Jadi, charm pricing ini adalah metode untuk supaya harga itu terlihat lebih murah dengan memberikan angka 9 di belakang harga. Nah, jika ada angka 9 di belakang harga, mungkin orang akan berpikir bahwa harga tersebut itu lebih murah ketimbang harganya dibulatkan. Selanjutnya, setelah strategi penetapan harga ada break even point. Ini adalah break even point dari analisis starter kit ini. Nah, jadi dari kelas Twinkie dengan target per bulannya 100 produk dengan kisaran modalnya 3 juta. Kisaran income-nya 3.490.000. Terus kelas Blinky juga memiliki target 70 produk per bulannya dengan kisaran modal 2.730.000. Kelas Shiny memiliki target per bulannya 50 produk dengan kisaran modal 2.425.000. Sehingga kisaran income yang didapatkan dari 220 produk yang terdiri dari kelas Twinkie, Blinky, dan Shiny memiliki kisaran income 10.578.000. Sehingga profit yang didapatkan sebesar 2.423.000 per bulannya dengan fixed cost 540.000 dan juga harga per produknya rata-rata 59.900. Untuk melihat titik balik atau titik balik dari usaha ini, hitung break even point. Jadi sebesar 23 unit merupakan titik impas ketika modal yang dikeluarkan dan juga pendapatan yang didapatkan itu berbanding lurus. Sedangkan untuk BEP rupiahnya itu sebesar 1.416.696 itu sudah balik modal. Lalu ada strategi promosi dan penjualan. Jadi strategi promosi penjualan ini dapat dilakukan melalui sosial media, e-commerce, dan juga branding. Sosial media ini tuh bisa dilakukan dengan nyewa influencer seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Karena belakangan ini juga banyak influencer anak muda yang harganya tuh lebih murah ketimbang artis-artis. Dan juga sesuai dengan target dan prospek pasar kami, sosial media anak-anak muda gitu. Dan juga yang kedua melalui e-commerce. E-commerce ini dapat dilakukan melalui flash sale gratis ongkos kirim. Jadi e-commerce ini seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada atau produk e-commerce lainnya itu biasa akan ada event-event tertentu yang memberikan diskon atau juga seperti flash sale di tengah malam itu dan juga gratis ongkir. Itu juga bisa menarik pelanggan untuk beli produk ini. Dan terakhir adalah branding. Jadi ada kompetisi menyulam nasional. Melihat tujuan kami sebelumnya itu tuh tujuannya kan untuk meningkatkan kembali minat anak-anak bangsa terhadap kegiatan seni menyulam. Maka selain menjual produk kristik ini, saya juga melakukan branding dengan melakukan kompetisi menyulam nasional. Dengan harapan kompetisi ini tuh bisa menjadi pengantar masyarakat atau anak-anak bangsa untuk memulai kegiatan menyelam lagi. Atau sedangkan orang tuh mengulik kembali dari kesenian-kesenian yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, setelah strategi penjualan, ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini terdiri dari 4. Yang pertama, produk. Produk ini paket lengkap starter kit berisi alat-alat dan perlengkapan sulam yang komplit dengan petunjuk pengerjaannya. Jadi, dalam produk ini tuh ada petunjuk pengerjaannya nanti yang ada kertasnya yang berisi pertujuan lengkap yang dapat di-scan melalui QR code. Jadi, nanti pembeli itu ketika ingin melakukan kegiatan menyulam, apabila mereka bingung caranya, mereka bisa men-scan QR code itu untuk menonton tata cara atau video lengkap bagaimana caranya menyulam.
Terus juga yang kedua ada price. Harga yang ditawarkan untuk Christix ini dari rentang 29.900 hingga 69.900 tergantung tingkat kompleksitas modelnya. Yang di kelas tadi, kelas Tinky, Blinky, dan Shiny. Yang ketiga adalah Place. Nah, Place ini produk yang pertama kali dilakukan secara online. Jadi untuk sementara waktu tidak ada lokasi atau toko offline. Sehingga yang di pasar baru tadi itu hanyalah gudang. Ya, hanyalah gudang, sedangkan untuk pemasarannya sendiri itu benar-benar murni dilakukan melalui sosial media. Ya, sehingga ini juga mempertimbangkan biaya operasional dan juga biaya sewa di Jakarta Pusat yang sebenarnya itu sangat tinggi karena lokasi yang strategis. Dan terakhir adalah target penjualan. Target penjualan Christix adalah sebanyak 70 paket per bulannya. Itu untuk kelas Twinkie. Untuk kelas Blinky pun ada targetnya sendiri 50, dan kelas Shiny ada targetnya sendiri. Tapi untuk secara keseluruhan target penjualannya itu sebesar 70 paket per bulannya bisa diakumulasi dari kelas Tinky, Blinky, dan juga Shiny. Yang terakhir adalah metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaan ini terdiri dari persiapan dan juga pelaksanaan. Nah, pada tahap persiapan itu tahap pertamanya membuat gambaran usaha yang akan dibuat. Tentu saja dalam mempersiapkan suatu usaha kita perlu membuat rancangan usaha terlebih dahulu secara matang sehingga usaha yang akan dijalankan nanti dapat terstruktur dan juga menghindari adanya kesalahan-kesalahan. Yang kedua, pemantangan konsep bisnis tersebut dan memulai rencana usaha. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat rencana usahanya, akan dimulai tahap pertama seperti mencari supplier atau mencari reseller yang kelak akan mempromosikan kembali produk starter kit ini sehingga Pinterest ini menyulamak ini itu lebih banyak lagi gitu. Gak cuma hanya dari sini. Yang tahap ketiga itu adalah analisis pasar, kelayakan keuangan usaha, serta pesaing bisnis. Ini adalah kondisi eksternal perusahaan yang harus diperhatikan. Juga melihat kelebihan dan kekurangan kami dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Sehingga ketika ingin masuk ke dalam pasar, Christix starter kit ini tidak kalah standing atau tidak kalah saing. Yang terakhir adalah tahap pelaksanaannya. Nah, tahap pelaksanaannya juga terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan produk yang akan dijual. Tahap yang kedua, promosi produk lewat sosial media e-commerce atau platform lainnya. Tahap ketiga adalah sosialisasi masyarakat. Nah, tahap pertama ini persiapan produk yang akan dijual. Tentu saja ketika ingin memulai usaha, kita harus mempersiapkan produk yang akan dijual. Baik dari bahan baku, alat, dan juga alat-alat penunjang lainnya yang bisa menunjang usaha Christix starter kit ini. Yang kedua, tahap kedua, promosi lewat sosial media e-commerce melalui influencer atau juga iklan. Yang terakhir adalah sosialisasi masyarakat. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan ataupun salah bicara ataupun tidak berkenan. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.